existed the land of Hyrcania, beauty and pristine nature, were respecting her gifts, and until the rise of the barbarian destruction wherever he went. Welcome, selamat datang di Bang Ruri. Recaps alur film epik dan menarik yang dibumbui secara epik dan menarik, action, misteri, drama, komedi, dan percinta-cintaan. Langsung saja bos, seperti biasanya tanpa basa-basi, tanpa banyak cakap, tanpa banyak salah dan dosa, dan tanpa banyak bertele-tele. Langsung saja like, subscribe, komen, dah share-nya. Langsung saja kita gas dan ungkap di TKP bos. Di alur cerita film yang berjudul Red Sonja 2025. Di sebuah hutan belantara yang jarang dijamak manusia karena keselamannya dan banyak hewan buas juga monster-monster di sana, hiduplah seorang wanita sendiri dan menyendiri, tenang dengan keadaan hutan di sana. Pohon-pohon yang rimbun nan hijau dengan pemandangan yang epik dan menaik di area dan di dalam hutan. Dan di dalam hutan yang liar, juga ada gadis liar berambut merah bermata biru bohai dan aduhai, penjaga hutan dan hewan-hewan liar. Dan gadis tersebut bernama Sonja. Sonja gadis berambut merah dengan penuh banyak misteri dari masa lalunya. Dan saat Sonja mandi di danau kecilnya bersama kudanya yang bernama Viper. Dan tiba-tiba ketenangan hutan pun pecah. Tiba-tiba ada hewan badak saurus dan anaknya berlari ketakutan kebingungan, au. Dan tiba-tiba ada seorang prajurit yang sedang berburu hewan di hutan yang dijaga Sonja. Dan hewan badak saurus au pun dibantai dengan kejam tanpa pengampunan, yang membuat Sonja pun marah dan emosi. Dan Sonja pun mencoba mencari pembunuh hewan badak saurus di hutan yang dijaganya. Sonja pun menaiki kudanya dan berlari menuju sebuah benteng di tepi hutan. Dan Sonja pun pergi ke tepi hutan dengan menaiki figure kudanya dan berlari ribuan kilometer untuk menuju tepi hutan perbatasan dan mencari pelaku pembunuhan badak saurus. Au. Figur sang kuda pun dimarah-marahi Sonja karena akan ikut mencari pembunuh badak saurus. Saat di dalam benteng yang penuh penjaga, dan betapa terkejutnya Sonja saat di benteng di malam hari yang dijaga para penjaga dan Dindun sedang mabuk dan minum-minum. Sonja melihat hewan-hewan dipaksa dan disiksa, yang membuat Sonja yang memata-matai dan merasa marah. Dan tiba-tiba, Kaisar datang dan meminta laporan dari Komandan Artan tentang kemajuan dari hasil penangkapan hewan-hewan buas dan penjarahan penebangan kayu untuk membuat kota. Saat Kaisar berbicara dengan tawanan bangsawan Anzus, dan sang tawanan pun tahu apa keinginan Kaisar, separuh buku yang dimiliki bangsa Hyrcania yang sudah ditumpas habis dulu oleh pendahulu Kaisar. Dan tiba-tiba, tawanan Raja Anzos mengatakan tahu apa yang diinginkan Kaisar Dragon. Tetapi, Kaisar Dragon yang ambisius untuk menguasai dunia, mengatakan bahwa tawanan Raja Anzos tidak berguna, dan menyuruh Jenderal Karlak untuk mengakhirinya. Saat Sonja memata-matai di area benteng, dan tiba-tiba tawanan mantan Raja Anzos dikek dan dibunuh oleh Jenderal Karlak. Sang putri Sonja pun mencoba membebaskan semua tawanan hewan buas dengan membunuh dua penjaga. Saat Putri Sonja membuka penjara dan akan membebaskan hewan buas yang diambil dari hutan Hyrcania, tiba-tiba Putri Anisia datang dan menghentikan Sonja. Ketika Sonja mengatakan bahwa Anisia gila karena bicara sendiri, dan terjadilah pertarungan antara Putri Sonja dan Putri Anisia. Dum duar. But to be fair, I'm better with a knife. Saat Putri Sonja bertarung dengan Putri Anissa, tiba-tiba Vihur sang kuda datang.
dan tertangkaplah Putri Sonja dan Vihur. Putri Sonja pun disalib dan disiksa serta diinterogasi dari suku mana. Tapi Sonja mencoba melawan Dragon yang akhirnya membuat Kaisar Dragon marah amat. Dan amat marah sekali yang membuat Putri Sonja dikirim ke penjara kaum Damnanti. Sebuah penjara dengan budak-budak dari bangsa kaum Damnanti yang nanti akan diadu di arena sebagai hiburan. Saat Putri Sonja di dalam penjara kaum Damnanti, tiba-tiba kaget dan menyandera seorang budak kaum Damnanti, tetapi bisa dihentikan oleh seorang budak kaum Damnanti di dalam penjara. Putri Sonja pun mencoba kabur dari penjara kaum Damnanti kaum budak, tetapi gagal total. Karena saat di atas banyak pamenjaga yang membuat Putri Sonja jatuh ke lubang penjara kaum Damnanti lagi. Di sisi yang lain, Kaisar Dragan mencoba memecahkan rahasia setengah buku keilmuan dari bangsa Hyrkania dengan ilmuwan yang wow magic, penuh halusinasi dan ilusi, untuk tujuannya menjadi penguasa dunia dengan menyatukan dan menjadi raja-raja dari semua bangsa dan kaum. Saat Kaisar dan ilmuwan mencoba menguraikan rahasia setengah dari buku kaum Hyrkania, di sisi lain, di dalam penjara kaum Damnanti atau kaum budak, sang Putri Sonja yang keras kepala keras seperti batu di gunungnya Mak Lampir, masih mencoba menaiki ke atas penjara dan gagal lagi dan jatuh lagi. Bukan jatuh cinta, jatuh sakit tak berdarah. Akhirnya Putri Sonja pasrah dan menyerah. Dan di sisi yang lain, Putri Anissa yang sebenarnya adalah kaum budak yang dipermaisurikan Dragan karena keahliannya dalam membunuh. Tetapi juga Putri Anissa dihantui suara-suara korban yang dulu dibunuh dan dibantai olehnya, yang membuat Putri Anissa selalu minum obat kuat karena suara-suara goib yang didengarnya. Dan Putri Anissa pun mencoba bertanya kepada Kaisar Dragan, kenapa selama ini tidak pernah menyentuhnya dan kikuk-kikuk-kikuk. Dan Dragan dengan banyak alasan menghindarinya, karena Kaisar Dragan hanya memanfaatkan Putri Anissa kemampuannya dan keahliannya dalam bertarung. Dan di sisi yang lain, di dalam penjara kaum Damnanti tiba-tiba ada keributan kecil. Dan di sini kaum budak Damnanti sedang berlatih bertarung untuk pertunjukan pertarungan budak di arena-arena. Dan Putri Sonja pun mulai akrab dan mengenal teman-temannya. Salah satu teman Sonja adalah Oisin, yang sebenarnya adalah seorang pangeran yang ditawan Kaisar Dragan untuk dijadikan budak kaum Damnanti. Dan juga ada Petra, wanita yang disegani di dalam penjara kaum budak Damnanti. Dan Sonja pun masih belum mengerti bahwa dirinya sedang disiapkan untuk bertarung di arena sebagai hiburan Kaisar Dragan dan Putri Anissa, juga para dewan-dewanya dan masyarakat dan tokoh-tokoh. Tiba-tiba saat pertarungan di arena pun tiba, dan kaum Damnanti mempersiapkan senjatanya untuk bertarung di arena. Dan di dalam arena terjadilah pertarungan yang seru, yang menghibur bangsa Mike Taven, yang dikaisari Kaisar Dragan dan Putri Anissa. Dan juga ada bawahnya Menteri Koltar dan juga masyarakat kota Mike Taven. Pertarungan hingga mati dimenangkan Thor, kekasih Petra, dengan badan besar dan kuat. Dan di sisi yang lain, bangsa Damnanti persiapan akan bertarung, dan tiba-tiba wadaw, sang Putri Sonja diberi pakaian bertempur yang membuat warga kota dan Kaisar Mike Taven tertawa dan terhibur, dan bikin semua mata lelaki penasaran, wadaw. Namun Sonja kaget karena lawannya adalah Petra, wanita yang disegani bangsa Damnanti. Dan karena Sonja menolak, tiba-tiba selupuk Thaudor Pret, penjaga membunuh dan memanah Petra, yang membuat Petra meninggoy dan mati meninggal dipanah dengan busur cinta. Wadaw. Dan tiba-tiba busur cinta sang kaisar menembus leher Petra, mak cuslup. Petra pun berdarah dan meninggoy, yang membuat Sonja marah, yang akhirnya para penjaga datang dan dibantai Sonja dengan kejam di depan kaisar, yang membuat masyarakat kota dan Kaisar Mike Taven bersorak dan terhibur. Wadaw, senang di atas penderitaan orang lain terlalu. Dan sebelum Petra meninggoy, Petra memberikan kalung yang diberikan Thor, dan kalung Petra diberikan ke Sonya dan kemudian diberikan Thor. Seperti sepasang kekasih Laila Majnun, Romeo dan Juliet. Sementara kesedihan di dalam penjara lubang Damnati atas kematian Petra
karena tak ada kirim doa dan makan bersama-sama. Sementara itu, Kaisar Dragon dengan ilmuannya mencoba alat terbaru pengendali monster dan orang mati, tapi masih dalam tahap uji coba. Kaisar Dragon pun memaksa ilmuwan secepatnya menyempurnakan alat-alatnya karena akan digunakan secepatnya. Dan alat pengendali monster tersebut dikontrol dari tongkat sang Kaisar Dragon. Dan juga ilmuwan bangga telah menciptakan bola magnet cahaya pensuplai energi kota Might Haven yang menjadikan kota Might Haven terang terus dan terus terang tanpa membayar tagihan listrik bulanan. Wadaw, nyaman bos. Dan di sisi lain saat Sonja bersedih, tiba-tiba bertemu Dex yang juga bangsa Hirkalia sama seperti Sonja. Dan Sonja pun kaget dan terheran karena merasa dirinya satu-satunya bangsa Hirkania yang mati hidup dalam pembantaian bangsa Anzus dahulu. Saat Sonja dan Daix beramah tamah seperti ceramah, hangat seperti teh panas, dan tiba-tiba bel pertarungan arena berbunyi dan para penjaga mulai datang dan mengumpulkan bangsa Demnanti. Dan setelah Dragon mempermalukan Sonja di depan umum dan publik, di depan menteri-menteri dan anggotanya di saat pesta makan-makan, tiba-tiba ayah angkat Dragon datang. Dan di sisi lain bangsa Dimnati, bangsa budak disiapkan pertarungan untuk arena terbesar dan terhebat yang menghibur bangsa Might Haven. Dan tiba-tiba, saat pertarungan pun akan terjadi, Sonja diberi zirah dan pedang dan memasuki arena. Di malam hari yang disambut warga kota Might Haven penuh dengan sorak dan sukacita. Sonja pun menolak untuk bertarung. Tapi tiba-tiba sang kaisar mengancam Sonja. Kalau Sonja tidak mau bertarung, maka semua Dimnati akan dihabisi, dibantai dan dibunuh secara kejam. Tapi Sonja tetap menolak bertarung dan saling membunuh antara bangsa Dimnati, kaum budak. Dan tiba-tiba Sylos pun muncul di arena, monster besar dengan tanduk raksasa di atasnya yang akan menghabisi semua kaum Dimnati demi pertunjukan dan hiburan karena Sonja tidak mau bertarung dan membunuh. Dan mengatakan di mana bangsa Hyrkania bersembunyi dan separuh buku dari bangsa Hyrkania. Setelah Sonja merusak alat pengendali monster yang berada di punggung monster, sang monster Chilos raksasa pun sadar. Dan tiba-tiba Sonja mengatakan kepada monster Chilos bahwa dia bukan musuhnya dan musuhnya berada di atas arena pertarungan, yang membuat monster marah besar dan menghancurkan arena dan kota Might Haven dengan kemarahan monster Chilos. Dan kota Might Haven hancur total dan banyak korban jiwa dan berjatuhan, yang salah satunya adalah Jenderal Anzus, ayah angkat Dragon. Atas kematian ayah angkat Dragon, Jenderal Anzus membuat Kaisar Dragon dan marah besar. Dan marah amat marah dan marah-marah emosi terhadap Sonja. Setelah kemenangan Sonja, Sonja pun menyuruh bangsa Dimnati pergi dan menunggu di kuil putih di perbatasan. Dan Sinja pun pergi menyelamatkan Vihur, kudanya yang ditahan prajurit Dragon. Sonja berhasil menyelamatkan Vihur, sang kuda jantan pelari dan petarung sejati teman Sonja. Sebelum Sonja pergi dari Kuta Mekhaven, Sonja memberi hadiah dengan menghancurkan bola cahaya abadi, sumber energi Kuta Mekhaven, dengan ditombak dan tiba-tiba bum duar. Terjadi ledakan besar setelah kehancuran oleh monster Silus, ditambah ledakan api cahaya sumber dari Kuta Mekhaven, membuat kota hancur total dan sang Kaisar Dragon marah besar dan besar marah terhadap Sonja.
Dan di sisi yang lain, bangsa Dimnanti menunggu kedatangan Sonja di kuil putih di tepi perbatasan wilayah Might Haven di siang hari yang terik dan terang dan panas. Akhirnya Sonja pun datang dengan menaiki vihur kudanya. Sonja dan kaum Dimnanti yang bebas berencana untuk menuju hutan Hyrkanian, tempat tinggal Sonja dibesarkan. Saat di perjalanan rombongan Sonja dan kaum Dimnanti, tiba-tiba Oishin dan kudanya berhenti, yang membuat kaum Dinamati lain juga berhenti. Tiba-tiba Pangeran Oishin mengatakan kepada Sonja bahwa dia harus pergi ke kerajaannya, karena Oishin adalah pangeran dari sebuah kerajaan. Dan perpisahan Pangeran Oishin dan Sonja bagai Romeo dan Juliet yang berbeda pemikiran dan tujuan. Dan Pangeran Oishin pun berjanji kepada Sonja bahwa dia akan kembali lagi membantu Sonja dan kaum Dimnanti di saat yang diperlukan. Saat Sonja dan kaum Dimnanti istirahat, Diex lebih memilih pergi ke bangsanya Hyrkania daripada ikut Sonja. Di saat yang sama, mata-mata Putri Anissa tertangkap oleh bangsa Dimnanti dan diinterogasi Sonja. Dan mata-mata Dragon dan Putri Anissa bilang bahwa Sonja tidak akan bisa lari dan lolos. Dan Sonja pun tidak ingin mengorbankan teman-temannya bangsa budak Dimnanti dan menyuruh Dimnanti untuk pergi karena bebas. Tetapi bangsa Dimnanti tetap memilih pergi dan berjuang dengan Sonja ke dalam hutan Hyrkania. Apalagi Sonja telah membebaskan kaum Dimnanti dari perbudakan dan arena pertarungan milik Gaisar Dragon. Dan di sisi lain, benteng di dekat perbatasan dengan hutan Hyrkania yang dijaga ketat, Putri Anissa dan Dragon datang dengan pasukan penuh untuk meluluh lantahkan hutan dan bangsa Hyrkania. Dan di dalam benteng, Dragon dan Putri Anissa sedang berbicara dan menyiapkan persiapan perang dan penghabisan kaum Hyrkania dan hutan Hyrkania dengan kekuatan penuh dan serangan penuh. Tiba-tiba, Sonja datang dengan menaiki vihur kudanya dan membawa kepala mata-mata Putri Anissa. Dan di sisi lain, Jenderal Monyet Karlak juga melemparkan kepala Diex, teman Sonja, bangsa Hyrkania, yang membuat Sonja sedih amat dan amat sedih. Dan Sonja memilih berhati-hati dan selalu waspada. Dan saat Sonja sedang berjaga di malam hari di atas hutan, tiba-tiba banyak orang masuk hutan. Sonja pun bersiap menyerang. Tetapi tiba-tiba temannya bilang bahwa semua orang bangsa Hyrkania sama seperti Sonja. Yang membuat Sonja bahagia karena bertemu bangsanya sendiri. Yang dahulu Sonja beranggapan bahwa dirinya saja bangsa Hyrkania yang tersisa, dan ternyata banyak yang selamat dari serangan kaum Anzus dahulu. Sementara itu, Sonja dan kaum Hyrkania dan Dimnati bersatu mencoba menyerang benteng Kaisar Dragon. Sonja yang menganggap Dragon dan tentaranya rapuh. Tiba-tiba prajurit Dragon mengeluarkan mesin-mesin untuk melawan Sonja dan teman-temannya. Dan terjadilah peperangan antara pasukan Dragon dengan Sonja dan teman-temannya yang dibantu bangsa Dimnati. Dan bum-bum, ledakan demi ledakan hutan Hyrkania terbakar amat parah amat, hingga terjadi pertarungan antara Putri Sonja dan Putri Anissa. Dan Red Sonja pun kalah dan terluka parah, tertusuk pedang Putri Anissa. Saat kemenangan di tangan Putri Anissa, tiba-tiba Vihur, sang kuda Sonja pun datang dan menolong. Saat Sonja kalah dan tertusuk pedang Anissa yang sakitnya minta ampun DJ, tiba-tiba Vihur datang dengan kecepatan penuh 100 km per jam dan menabrak Putri Anissa yang membuat Putri Anissa shock terapi kaget dan jatuh gerubiak. Dan Sonja pun pergi menaiki Vihur dengan terluka parah hampir is dead. Tetapi oleh Vihur, Sonja dibawa ke hutan Hyrkania, di mana Sonja memuja Dewi Artas, Dewi Hutan.
Sonja pun sempat kecewa kepada Dewi Artas kenapa tidak menolongnya dan memberi kekuatan karena dirinya yang dianggap sebagai penolong dan pemersatu bangsa-bangsa. Di dalam kekecewaannya, muncullah Dewi Artas yang menyerupai ibunya yang memberi gambaran bagaimana kalau sampai Kaisar Dragon menang, dan Sonja pun diberi energi dan kekuatan baru. It was never. Let go of what you were. The world. Drigan merasa dirinya menang dengan menaklukkan bangsa Dimnati, bangsa Budak, dan bangsa Hirkania. Dan Drigan pun berhasil mendapat setengah dari buku bangsa Hirkania yang dicari-cari selama ini. He died by the sword of Angus. Dragon, you're emperor, not some nonsense. I am not some child. Oh, yes. Yes, he was. No! You brought? Oh, you know what this means, don't you? Oh. You're a holy woman. I'll do it myself. Saat Drigan akan membunuh dan membantai bangsa Dinamati, terutama wanita tua, dengan tato di wajahnya, tiba-tiba Sonja datang dengan Vihur, dengan kekuatan baru dan penampilan baru. Wadaw! Dan terjadilah pertarungan dan pertumpahan darah. Dan Putri Anissa pun kaget, karena dia merasa telah membunuh Sonja dengan pedangnya dan tangannya sendiri. Wadaw, gawadah! Akibat praduga tak bersalah, jadi salah kaprah. Sonja pun datang dengan kekuatan baru dan energi baru dan penampilan baru dengan Vihur kudanya, dan di saat bersamaan Pangeran Oishin datang membantu Sonja dengan pasukannya dan terjadilah pertarungan yang seru di TKP. Sementara itu, Dragan dan Putri Anissa bersembunyi dan Putri Anissa kaget bahwa dia seakan sudah membunuh Sonja dengan pedangnya. Sementara Dragan ketakutan dan meminta Putri Anissa untuk melindunginya. Dan di sisi yang lain, Putri Anissa sadar bahwa Kaisar Dragon Selsma ini hanya memanfaatkannya. Karena minusnya kepercayaan, akhirnya Kaisar Dragon dan Anissa sama-sama menusuk. Wadaw. Dan Putri Anissa pun meninggoy, is dead, mati. Dan suara-suara yang selama ini mengganggunya tak ada lagi. Alhamdulillah. Dan di sisi lain, Kaisar Dragon pergi dengan keadaan terluka amat parah dan parah sekali parah. Wadaw. Sonja pun datang dan mencari keberadaan Kaisar Dragon yang terluka amat parah. Dan barulah terungkap semua rahasia Putri Sonja yang sebenarnya Sonja adalah Putri Diana dari bangsa suku Hirkania. Dan yang sebenarnya Kaisar Dragon adalah adik Sonja yang hilang dahulu dan diculik bangsa Anzus dan dijadikan anak angkat Jenderal Anzus. Dan Dragon sakit hati dengan bangsa Hirkania. Karena saat kecil diculik bangsa Anzus, tidak ada yang mencarinya dan menyelamatkannya. Dan buku yang dipercaya Dragon tentang keilmuan dan hidup abadi bangsa Hirkania itu salah semua. Dan isi buku bangsa Hirkania itu adalah tentang teknologi dan kemajuan zaman. Akhirnya, Dragon yang datang ke tempat pemujaan bangsa Hirkania berhasil disusul Sonja. Akhirnya, Dragon sang kaisar bangsa Anzus yang aslinya bangsa Hirkania meninggoy. It dead. Mati ditemani kakaknya Putri Sonja dengan bergandengan tangan bagai masa kecil dulu. Sonja pun membawa jasad Dragon ke tempat benteng berkumpulnya bangsa Hirkania. Dan cerita film Red Sinja pun berakhir. Dan terima kasih sudah menonton, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Dan ikuti alur cerita film lainnya di Bang Ruri Recaps. Terima kasih. There's nothing to be scared of. It's over. Don't let me go this time. I won't.
he came. We will bury him as Hyrcania. I'm not going with you. Or was even there. I hoped every day. I want to see more of this world. Hawk once said that we will see a Cyclops in the wild and to rebuild. But you can be sure.